Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas materi terkait dengan sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim melalui analisis maqasid syariah dan hukum positif. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Wahyu Alamsyah selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya ada Musa Ringgo Haji sebagai pemateri kedua, dilanjutkan dengan Rizky Nuryanto sebagai pemateri ketiga, dan terakhir sekaligus penyimpulan akan disampaikan oleh Muhammad Fajar Ilham. Sebelumnya bisa kita lihat pada slide pertama, yaitu membahas tentang sertifikat halal. Sertifikat halal itu bukan sekedar label, melainkan instrumen krusial untuk melindungi hak konsumen muslim berdasarkan prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga kehalalan, kesehatan, dan kualitas produknya. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar, mulai dari sulitnya mengawasi produksi pangan massal di pabrik modern, hingga rendahnya literasi masyarakat terhadap istilah teknis bahan bakunya. Untuk mengatasi hal tersebut, negara hadir melalui payung hukum yang kuat, yaitu UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mewajibkan pengawasan menyeluruh dari hulu ke hilir, di mana keabsahannya dibuktikan melalui sertifikat resmi dari BPJHPH berdasarkan fatwa MUI. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep halal dan landasan hukum dalam Islam, di mana secara mendasar konsep halal adalah panduan utama yang mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, digunakan atau dilakukan oleh umat Islam. Ini bukan sekedar aturan makanan, melainkan sebuah gaya hidup yang mencangkup seluruh aspek kehidupan, mulai dari makanan, minuman, pakaian, kosmetik, hingga obat-obatan. Tujuan utama dari prinsip ini adalah memastikan bahwa segala sesuatu yang masuk atau yang digunakan oleh tubuh kita itu benar-benar suci dan terhindar dari kategori haram. Dalam konteks produk, konsep halal ini memiliki aturan yang sangat spesifik. Di antaranya, yang pertama adalah larangan tegas terhadap bahan-bahan yang jelas haram seperti contohnya babi. Yang kedua, larangan mengkonsumsi bahan yang statusnya kehalalannya masih diragukan atau samar-samar, syubhat. Yang ketiga dan yang terakhir, kewajiban memastikan bahwa proses penyembelihan produk hewan harus memenuhi standar dan syariat Islam yang syah. Lanjut ke slide ketiga, ini membahas tentang landasan hukum konsep halal dalam Islamnya. Di sini kita membagi kedua dalam pilar besar, yaitu landasan syariat agama Islam dan landasan hukum positif di Indonesia. Dari sisi syariat Islam sendiri, itu ada tiga sumber utama yang menjadikan acuan. Yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis, di mana ini adalah fondasi paling mutlak. Salah satu contohnya termaksud dalam Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal, lagi baik. Yang kedua adalah ijma ulama, yaitu kesepakatan para ulama Islam terdahulu dan kontemporer dalam menetapkan hukum suatu perkara. Yang terakhir ada kias, metode analogi untuk menentukan status hukum masalah-masalah modern yang belum ada di zaman Nabi dengan cara menyamarkannya pada hukum yang sudah ada. Kemudian pada hukum agama di Indonesia, atau bisa dibilang hukum positif, pemerintah memperkuatnya melalui tiga instrumen penting. Yang pertama, UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di mana ini adalah payung hukum tertinggi yang mewajibkan produsen, distributor, hingga penjual untuk memastikan kehalalan produk mereka. Selanjutnya ada BPJPH atau badan resmi pemerintah yang bertindak sebagai regulator, pengatur, dan pengawas jalannya sertifikasi halal. Dan yang terakhir ada MUI, di mana ini adalah lembaga ulama yang memegang otoritas tertinggi penuh dalam memeriksa substansi agama, memberikan fatwa, dan menetapkan kehalalan produk tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Musa Ringgo Aji. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan konsep makanan halal dalam Islam. Konsep makanan halal dalam Islam memiliki asal-usul dalam bahasa Arab yang mengartikan makanan sebagai taham, akun, dan gida, gidaun.
yang merujuk pada mencicipi sesuatu yang memasukkannya ke dalam perut melalui mulut. Kata gizda juga digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan konsep ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan didefinisikan sebagai segala bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi, termasuk kue-kue, lauk pauk, dan sejenisnya. Namun secara istilah, definisi makanan lebih luas, mencakup segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik itu berasal dari darat maupun laut. Makanan halal adalah jenis makanan yang sesuai dengan syariat Islam dan diperbolehkan untuk dikonsumsi berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, konsep makanan haram dalam Islam. Makanan yang dianggap haram dalam agama Islam dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu makanan haram lizatihil, makanan haram berdasarkan sifat atau zatnya. Di sini menunjuk kepada makanan yang secara jelas diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti daging babi, darah, binatang yang bertaring, dan sebagainya. Contohnya, haramnya membunuh karena melibatkan nyawa. Haramnya minum khamar karena berdampak langsung pada akal. Haramnya murtad karena melibatkan agama dan haramnya mencuri karena melibatkan harta. Kedua yaitu haram leghairihi. Selain dari kategori makanan haram yang dijelaskan sebelumnya, ada juga jenis makanan yang diharamkan karena faktor eksternal atau perubahan status. Jenis ini mengacu pada makanan yang pada awalnya adalah halal, tetapi kemudian berubah menjadi haram karena ada faktor yang tidak berkaitan langsung dengan sifat makanan tersebut. Contohnya adalah makanan yang diperoleh melalui cara yang dilarang, seperti hasil mencuri atau riba. Salah satu contoh yang paling jelas adalah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, makasih, syariah, dan sertifikat halal. Dalam Islam, konsep makanan halal didasarkan pada prinsip-prinsip makasih, makasid syariah yang merupakan tujuan-tujuan hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Makasid syariah adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam. Dalam konteks produk halal, konsep Makasih syariah memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu produk dapat dianggap sebagai halal atau tidak. Makasih syariah adalah konsep yang merujuk pada tujuan-tujuan dasar dari hukum-hukum Islam yang dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan individu dan masyarakat secara keseluruh. Dalam hal ini, makasih syariah menuntut agar produk yang dianggap halal harus memenuhi syarat-syarat yang berhubungan dengan kemaslahatan individu. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya sertifikasi halal dalam perspektif hukum positif dan maqasid syariah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal memiliki peran penting dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Pemerintah memiliki peran utama dalam menjalankan undang-undang ini, termasuk dalam pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH. BP, BPJPH memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal, serta menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dijelaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Keluarnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengakibatkan perubahan fundamental dalam pelaksanaan proses sertifikasi halal di Indonesia. Dalam kerangka ini, beberapa entitas memegang peranan kunci, termasuk BPJPH, MUI, dan LPH. BPJPH bertindak sebagai inti atau lembaga induk yang mengawasi pelaksanaan jaminan produk halal. Selanjutnya, dalam perspektif maksud syariah, kesadaran hukum pelaku usaha home industri makanan terhadap sertifikasi halal sangat penting. Hal ini terkait dengan kehalalan suatu makanan yang merupakan prioritas konsumen muslim.
Jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal. Kesadaran hukum pelaku usaha home industri makanan terhadap sertifikasi halal sangat relevan dari perspektif maqasid syariah. Kesadaran hukum pelaku usaha home industri makanan terhadap sertifikasi halal dari perspektif maksud syariah merupakan upaya untuk menjaga dan memenuhi prinsip-prinsip utama dalam Islam yang berfokus pada perlindungan jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya adalah perlindungan konsumen muslim atas produk halal. Perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal memiliki arti penting yang mendalam dalam konteks hukum Islam. Hal ini bukan hanya masalah rasa atau preferensi pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban agama. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan pentingnya perlindungan ini. Pertama-tama, dalam Islam, konsumsi makanan halal adalah kewajiban moral bagi umat muslim. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW secara jelas menginstruksikan untuk Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal atau dibolehkan dan menjauhi yang haram atau yang dilarang. Oleh karena itu, produk halal adalah elemen penting dalam menjalankan ajaran agama. Perlindungan konsumen muslim atas produk halal menjadi kunci untuk memastikan bahwa kewajiban agama ini terpenuhi. Yang kedua, sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan adalah cara untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut sesuai dengan aturan halal yang telah ditetapkan dalam Islam. Tanpa label atau sertifikat halal yang sah, konsumen akan kesulitan menilai apakah suatu produk memenuhi standar halal atau tidak. Oleh karena itu, perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal adalah mekanisme penting untuk mencegah penipuan dan menjaga kepercayaan konsumen. Yang ketiga, dalam perspektif hukum Islam, memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan label halal dapat dianggap sebagai penipuan dan pelanggaran etika. Islam sangat menekankan pada kejujuran dalam bisnis dan perdagangan, dan menjual produk yang disajikan sebagai halal, padahal sebenarnya tidak halal. Itu adalah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dalam Islam. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap produk pangan, rumahan yang tidak memiliki label halal, menjadi penting untuk memastikan bahwa konsumen muslim tidak menjadi korban dari pelanggaran tersebut. Selanjutnya, makanan haram dalam Islam terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu haram lidzahili yang melibatkan makanan yang secara jelas diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti daging babi. Selanjutnya ada haram ligairi, yang mencakup makanan yang pada awalnya halal tetapi berubah menjadi haram karena faktor eksternal. Contohnya, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Selanjutnya, sertifikasi halal dalam Islam memiliki dasar konseptual pada prinsip-prinsip maqsid syariah yang merujuk pada tujuan-tujuan hukum Islam yang dirancang untuk melindungi dan memajukan kemaslahatan individu serta masyarakat. Maqasid syariah mengakui bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya dibuat untuk membatasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Konsep ini memandu penilaian produk halal, menekankan 5 aspek utama kemaslahatan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, dalam konteks produk halal, maqasid syariah menuntut agar produk memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta individual muslim. Ini juga mencakup larangan bahan haram, keamanan konsumsi, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Dalam perspektif maqasid syariah,
kesadaran hukum pelaku usaha home industry makanan terhadap sertifikasi halal sangat penting. Ini berkaitan dengan kehalalan makanan sebagai prioritas konsumen Muslim dan mencerminkan tanggung jawab moral dan agama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya, sertifikasi halal memberikan keyakinan pada konsumen Muslim, memastikan kepatuhan produk terhadap aturan halal Islam. Tanpa sertifikat halal yang valid, perlindungan ini menjadi kunci dalam mencegah penipuan dan menjaga kepercayaan konsumen. Dari segi hukum Islam, perdagangan produk yang tidak sesuai dengan label halal dianggap sebagai pelanggaran etika dan penipuan. Penegakan hukum terhadap produk yang tidak memiliki sertifikasi halal menjadi esensial untuk melindungi konsumen Muslim dari pelanggaran tersebut. Selanjutnya saya alihkan kepada Wahyu Alamsyah lagi. Cukup sekian presentasi materi sertifikasi halal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.